Oke, jadi di video kali ini kita bakal ngebahas tentang pendapatan dan pengeluaran sebagai pelajar di Jepang. Oke. Perlu halo nggak? Oh shit. Oke, sekali lagi. Oke, jadi mungkin dari beberapa kalian ada yang udah lihat video sebelumnya tentang biaya hidup di Jepang di sini. Di sini. Nah, terus kalian lihat ini, kenapa mungkin topiknya sama biaya hidup di Jepang gitu? Bedanya di mana? Kita tuh di sini pengen ngasih actual nominalnya kepada kalian bahwa belajar di Jepang itu bukan sesuatu yang mustahil. Kayak apa? Mahal banget gitu. Image orang-orang kan biasanya tentang belajar di Jepang tuh mahal banget dan ya hampir mustahil. Pertama, kita mau bahas tentang pengeluaran dulu. Pendapatan. Kita mau ngebahas pendapatan dulu. Ya. Jadi pertama kali kita bakal ngebahas soal pendapatan dulu. Nah, pendapatan itu ada pendapatan karena kita sebagai pelajar, jadi pendapatannya per jam sebagai part time. Jadi ada peraturan dari pemerintah Jepang kalau pelajar itu hanya bisa kerja maksimal 28 jam per minggu. Berarti dalam satu bulan kita kali aja 4, jadi sekitar 112 jam untuk satu bulan. Nah, kita berdua kebetulan part time-nya di satu tempat yang sama gitu. Yes, kita kerja di toko ramen. Dan biasanya kita selalu nyatet pendapatan dan pengeluaran di buku yang kayak agenda seperti ini gitu. Kebetulan saya juga catat pendapatan aku berapa dan kosnya di buku ini gitu. Alvin juga sama. Nah, jadi rata-rata gaji per jam di Kyoto, di Kansai itu adalah sekitar 850 sampai ya mentok-mentok sekitar 1000 yen. Nah, di tempat kita kerja dulu, itu kita dapat gaji per jamnya itu adalah 900 yen per jam. Dan itu udah lumayan cukup bagus untuk kisaran di Kyoto. Terus 900 yen untuk 1 jam dan jadi 112 jam itu dalam sebulan kita bisa ngedapetin 11.800 yen per bulan. Dan itu belum termasuk dengan ada tunjangan transport dan juga potongan pajak. Jadi kalau misalnya setelah dimasukin dua itu mungkin kira-kira sisanya sekitar 106.500-an. Ya, 106.540. Itu udah di-cut juga sama yang tadi udah disampaikan sama Alvin. Nah, dengan pendapatan segitu bisa nggak sih kita survive? Bisa. Selanjutnya kita bakal bahas soal pengeluaran. Oke, jadi di poin pengeluaran yang pertama itu ada biaya sewa apartemen. Kita tinggal di apartemen yang Disediain sama sekolah. Itu ada termasuk kulkas, terus juga berbagai peralatan yang udah lengkap. Biayanya adalah 40.000 yen per bulan. Itu udah termasuk biaya air dan Internet. biaya internet. Biaya listrik nggak termasuk. Oke, di dalamnya juga udah ada kamar mandi dalam juga. Jadi ya lumayan. Maaf saya ngacauin, Pak. Nah, bagi kalian mungkin ada yang pengen nyari tempat yang lebih murah lagi, itu bisa. Kayak share room itu cukup murah gitu. Jadi dalam satu kamar itu bisa dibagi jadi untuk Sampai 2 orang kayak gitu. Ada banyak pilihan apartemen. Ada juga yang kamar mandinya di luar, ada yang di dalam. Oke, di biaya yang kedua itu ada biaya listrik. Karena biaya listrik belum termasuk di sewa apartemen, itu harus bayar sendiri. Itu sekitar 5.500 yen per bulan. Dan itu normalnya. Itu normal. Kalau udah masuk musim panas atau musim Dingin, itu bisa naik sekitar 1,5 sampai 2 kali lipat karena pemakaian listrik yang berlebihan. Dan itu sesuai dengan kalian bisa ngatur sendiri pemakaian listrik kalian. Jadi bisa lebih mahal atau bisa lebih murah. Oke, biaya yang ketiga itu yaitu biaya paket data dan juga telepon HP. Jadi di sini kita biaya HP dan paket data itu bayar per bulan. Itu kontrak selama 2 tahun dan biayanya itu sekitar 8.000 atau 28.500 per bulan. Tapi itu sudah termasuk HP baru. Jadi kalian bakal dapat HP baru saat beli itu kontrak. Kalian juga bisa milih opsi
beli SIM card yang free aja dengan menggunakan HP kalian yang lama, itu bisa jauh lebih murah, bisa cuma sekitar 3.500. Itu mungkin bisa dipotong sekitar setengahnya. Kalau misal dengan HP baru sekitar 8.000, kalau kamu dengan HP lama pakai SIM card aja mungkin bagi 2 jadi 4.000 gitu. Jadi lumayan untuk berhemat. Untuk biaya yang keempat kita akan membahas tentang transport. Biaya transport itu normalnya dipakai buat pergi main sama berangkat kerja. Normalnya buat orang-orang yang kerja part time di tempat yang dekat bisa naik sepeda aja. Tapi berhubung tempat kerja kita jauh di Gion, kita harus naik kereta dan bis biasanya. Per bulannya itu sekitar 6.480 ya, untuk tempat kerja kita itu sekitar 6.460 per bulannya. Dan itu untuk 1 bulan. Dan itu kita bisa pakai berkali-kali selama dalam waktu itu. Dan yang terakhir, biaya yang kelima adalah tentang makanan. Biaya makan itu kita asumsinya satu hari sekitar 750 yen. Dan total akumulasinya adalah 22.500 yen untuk 1 bulannya. Ini dalam konteks kita dapat makanan gratis dari tempat part time kita karena kita kerja di restoran, itu membantu banget ngurangin biaya makan per bulannya. Dan juga kita belanja makanan sendiri di supermarket dan masak sendiri. Jadi itu lumayan ngebantu banget ya. Setidaknya dengan masak sendiri kita bisa ngepres pengeluaran. Ada lah kadang-kadang kita makan keluar kafe gitu. Ya ada. Tapi mungkin rata-rata segini. Ya, dan ini biaya makan ini adalah biaya yang paling bervariasi tiap orang, dimana ada orang yang makannya banyak, ada yang dikit, dan juga selera masing-masing lah ya masak. Karena tiap makan kisarannya bermacam-macam. Setelah tadi kelima poin nih dari pengeluaran tersebut, totalnya itu sekitar 82.940. Dan pendapatan kita tadi dari awal pembicaraan adalah sekitar 106.540. Jadi kalau misalnya dikurangin dengan pengeluaran, itu masih sisa sekitar 23.400 yen sebulannya. Ya. Itu ya kalau dirupiahin kira-kira sekitar 3 juta. 3 juta. Dan itu kita nggak bisa, uang kita setiap bulannya selalu 23.400 sisanya, itu nggak selalu. Karena dari kosnya mungkin bisa naik turun, bisa naik atau kayak listrik. Di saat kalian lagi nggak bisa masuk kerja terlalu banyak di bulan itu, mungkin ya pendapatan kalian akan turun di bulan itu. Jadi ada baiknya mungkin kalian nabung dulu kalau misalnya ada sisa spare duit itu tiap bulan. Dan perlu diingat ini di luar biaya sekolah ya. Ya, jadi ini hanya untuk biaya hidup di Jepang sebagai pelajar saja. Yes. Oke, jadi kesimpulannya, buat kalian yang punya interest pengen sekolah di Jepang, itu ya dengan biaya sendiri memang agak berat, tapi nggak mustahil. Saksi hidup. Untuk yang kalian ingin tahu detailnya, kita bakal lampirin file Excel tentang pendapatan pengeluaran di sini. Jadi kalian bisa masukin juga angka-angka kalian itu. Oke, sudah begitu saja. Oke, jadi sekian dulu aja video kali ini. Jangan lupa subscribe, share, dan komen di bawah. Jangan lupa like. Mite kurete. Oke nih. Bye. Ayo, ending gimana? Dadah. Yuk, satu tepok ya. Oke. Oh jadi ya. Yuk. Lu aja cepet. Lanjut. Ini jangan. Jadi Jepang tuh mahal banget dan ya hampir mustahil. Colok. Jadi mungkin dari beberapa dari kalian yang ada yang udah lihat video sebelumnya tentang biaya hidup di Jepang. Di sini. Kamu nggak ngikutin aku? Terus itu nongol ini gampang kan ya? Bisa lah. Iya. Mau ulangi lagi? Yang belum lihat.